Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini kita akan melaksanakan sidang atas nama Kudzia dengan judul pengaruh jumlah uang beredar dan inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah periode 2015-2019. Nanti yang akan menjadi penguji pertama adalah Pak Tikri dan penguji dua adalah Pak Darji. Namun sebelum itu, demi kelancaran jalannya sidang ini, kita awali dulu dengan pembacaan umul kitab. Al-Fatihah. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kudziah untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Sampaikan secara singkat padat, jangan dibaca satu persatu ya, cukup dijelaskan saja. Jadi apa yang mau diteliti, tujuannya apa, kemudian ya metodenya, ya tentu termasuk rumusan masalah dan hipotesisnya, kemudian nanti hasilnya. Saya persilakan Kudzia maksimal 10 menit untuk presentasi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh jumlah uang beredar dan inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah periode 2015 sampai 2019. Bentar Bapak, ini PPT-nya. Di sini dapat diketahui bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan hal ini menjadikan ekonomi syariah itu lebih berkembang pesat dalam industri keuangannya. Terlalu jauh berbicara negara Indonesia itu. Langsung saja, jadi apa yang mau diteliti, rumusan masalahnya apa, yang menarik apa gitu, metodenya apa, langsung hasilnya. Langsung ke intinya gitu Pak ya. Iya intinya, tapi dimulai dari kamu mau meneliti apa gitu. Iya. Di sini investasi. Investasi merupakan bentuk aktivitas yang dimana itu di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin menyimpan kekayaannya guna mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Nah, pada umumnya investasi itu ada dua macam bentuknya. Yang pertama real investment, yang kedua financial investment. Nah, di sini di sini financial investment merupakan bentuk investasi yang diwakilkan, contohnya reksadana. Nah, di sini saya meneliti reksadana syariah. Jadi reksadana syariah itu merupakan suatu wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat, kemudian akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dan untuk melihat kinerja dari reksadana itu bisa dilihat dari nilai aktiva bersihnya. Nah, di sini nilai aktiva bersih itu sebagai tolak ukur untuk memantau hasil dari kinerja reksadana syariah. Berikut ini perkembangan nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, berdasarkan tabel tersebut, mana PPT-nya? Belum muncul, Pak. Nggak ada, di saya nggak ada. Ini sudah, bentar Pak ya. Ada, belum muncul. Bentar Pak, bentar.
Sudah muncul, Pak. Bapak. Belum. Hitam. Presentasinya muncul tapi gelap ini. Ngeblank hitam. Oh, blank hitam. Nah, ini muncul. Ayo Pak. lanjut. Berdasarkan tabel Diperbesar, tersebut, Bu. dilihat bahwa perkembangan dari nilai aktiva bersih reksadana syariah pada tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami peningkatan dari periode ke periode. Nah, di sini peningkatan paling tertinggi itu terjadi pada tahun 2017. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, tiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, pada Rumusan dasarnya, masalahnya, Kudzia. Rumusan masalahnya apa? Kamu ini suruh langsung tujuannya kok. Masih kemana-mana. rumusan masalahnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh jumlah uang beredar dan inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 secara simultan. Yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 secara parsial. Yang ketiga, bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 secara parsial. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah dari dua variabel tersebut secara simultan berpengaruh. Untuk yang kedua, untuk dapat mengetahui pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 secara parsial. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 secara parsial. Kelandasan teori, Bapak. Di sini jenis selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, populasi di sini yang digunakan adalah data bulanan jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai aktiva bersih reksadana syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Sampel yang digunakan adalah data jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 data. Nah, data dan sumber data. Data yang digunakan di sini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua, seperti buku, web, literatur lainnya. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu adalah sumber data dari sumber data merupakan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, di sini data yang diambil diperoleh dari web BI dan web OJK. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini pengumpulan data yang digunakan untuk mencari beberapa variabel dari beberapa catatan, transkrip buku, dan lain sebagainya. Teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Dalam uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Yang ketiga uji F atau uji simultan. Yang keempat uji T atau uji parsial. Yang kelima adalah uji determinasi.
yang hasilnya pada Waktunya tinggal 1 menit. hasilnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Di sini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana hasilnya asymptotic-nya sebesar 0,496. Artinya di sini lebih besar dari 0,05 sehingga datanya berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas di sini bisa dilihat hasilnya dari VIF. Nah, hasilnya variabel jumlah uang beredar itu sebesar 1,217, yang inflasi juga 1,217. Artinya di sini kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas di sini itu tidak terjadi hetero karena titik-titiknya itu tidak bergerombol, artinya menyebar di antara titik 0 di atas dan di bawah 0 dan tidak membentuk pola yang jelas. Yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Di sini hasilnya tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,653, yaitu terletak di antara nilai DU sebesar 1,6518 dengan 2,3482. Selanjutnya analisis regresi linier berganda. Hasil dari analisis regresi linier berganda di sini yaitu Y sama dengan min 25386,124 plus 0,023 GUB plus 480,829 inflasi. Yang hasil dari yang dapat analisis bahwa variabel Y ini tanpa adanya variabel X1 dan X2 sebesar min 25386,124. Nah, nilai Y akan meningkat sebesar 0,023 setiap ada peningkatan X1 sebesar 1%. Dan nilai Y juga akan meningkat sebesar 480,829 setiap ada peningkatan X1 sebesar 1% pada saat variabel yang lain tetap. Yang selanjutnya adalah uji F atau uji simultan. Nah, uji simultan di sini yang hasilnya pada kedua variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Yang hasilnya nilai signifikannya itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Begitupun juga dengan nilai F hitungnya, itu lebih besar dari F tabel. Yang selanjutnya adalah uji T atau parsial. Nah, uji T di sini itu yang pertama adalah variabel uang beredar di sini dari 0, uang beredar memiliki pengaruh pengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Yang inflasi nilai SIG-nya itu sebesar 0,579, lebih dari 0,05 yang artinya variabel inflasi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah karena nilainya lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya adalah uji determinasi. Uji determinasi di sini bisa dilihat dari nilai just R-square-nya, yaitu sebesar 0,616. Nah, hal ini berarti bahwa pengaruh dari variabel X1 dan X2 ini terhadap variabel Y sebesar 61,6%, yang artinya besarnya pengaruh dari dua variabel ini terhadap variabel Y sebesar 61,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,4% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya interpretasi. Yang hasilnya bahwa pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di situ kan berpengaruh signifikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika adanya kenaikan jumlah uang beredar, maka semakin meningkatkan sumber pembiayaan pada perusahaan sehingga dapat meluaskan usahanya dan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dengan ini
masyarakat itu lebih memilih menginvestasikan dananya. Dan ini dapat meningkatkan nilai aktiva bersih reksadana syariah. Selanjutnya, pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Nah, di sini hasilnya tidak berpengaruh signifikan. Dapat dikatakan bahwa ketika inflasi itu dalam dalam suatu periode masih di bawah 10%, artinya harga barang-barang akan meningkat perlahan-lahan dan tidak terlalu jauh, sehingga masyarakat itu tidak akan khawatir untuk melakukan transaksi dan juga tidak akan berpengaruh terhadap investasi. Dengan begitu, nilai aktiva bersih reksadana syariah itu tidak akan mengalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan. Sekian dari saya. Sekian. Baik, saya persilakan kepada Pak Dikri untuk memberikan pertanyaan, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak Firman untuk menguji Mbak Kutsia. Ya, Mbak Kutsia, kameranya jangan dimatiin. Enggak, Bapak, hidup ini, Bapak. Hidup ini, Bapak. Gini Mbak Kutsia, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya, terkait terkait hasil skripsi yang Mbak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah apa urgensinya atau pentingnya kamu itu meneliti ini. Ya, karena saya melihat bahwa ada beberapa penelitian itu kan sudah meneliti dengan kasus yang sama. Artinya kasus yang sama itu variabel yang diteliti itu adalah variabel makro. Terutama yang saya ingin tanyakan adalah ada penelitian yang dimasukkan di latar belakang itu. Penelitian yang kedua, kamu hanya mengatakan yang diteliti adalah variabel makro terhadap nilai aktiva bersih NAB. Itu variabelnya apa saja? Variabel makronya yang dicantumkan di sana itu variabel makronya apa saja di situ? Itu variabel makro yang dicantumkan jumlah uang beredar dan inflasi, Bapak. Sama dengan kamu. Oh, yang sebelumnya itu, Bapak, ya? Iya, yang sebelumnya. Itu sebelumnya jumlah uang beredar, nilai tukar sama suku bunga BI rate, Bapak. Sama BI rate, ya. BI rate. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau di dalam latar belakang kamu itu kan memperdalam atau memperluas, ya, atau mengembangkan dari penelitian ini. Sedangkan variabel kamu 2, variabel sebelumnya 3. Jadi pertanyaan saya ini, penelitian kamu itu memperluas, mengembangkan, atau malah mempersempit? Yang seharusnya kan penelitian sebelumnya kan 3. Terus kemudian ada lagi penelitian sebelumnya itu 2, tetapi dengan objek yang berbeda, ya kan? Objeknya objek Y-nya yang berbeda, ya. Nah, ini pertanyaan saya kan, yang hampir mirip itu kan penelitian yang kedua yang ada di latar belakang itu variabel makro. Saya nanya variabelnya ada berapa? Ada 3. Sedangkan variabel makro yang punyamu itu ada 2, hanya inflasi dengan uang beredar. Dan di latar belakang itu kamu juga menyebutkan loh, bahwa penelitian kamu itu adalah mengembangkan mengembangkan atau memperluas penelitian sebelumnya. Makanya saya tanya ke kamu itu memperluas, mengembangkan, atau mempersempit sebetulnya? Sebetulnya Bapak, ketika saya mengambil variabel independen ini, Bapak? Bukan mengambil dari yang penelitian sebelumnya, karena saya melihat dari
perkembangan uang beredar dan inflasi kan pada tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami kenaikan, dan juga secara teoris saya melihatnya itu terus itu Bapak. Jadi saya rasa menurut teori yang saya baca, variabel ini berpengaruh begitu Bapak. Jadi iya, jadi gini, sebetulnya penelitian itu kan bermula dari dari sebuah permasalahan, ya kan? Dari sebuah permasalahan. Setelah dari sebuah permasalahan, baru kemudian apa itu namanya, kita selesaikan permasalahan itu dengan pendekatan teori, ya, dengan menggunakan kualitatif atau kuantitatif, ya. Nah, terus kemudian saya akan membaca latar belakang kamu ini, latar belakangnya saya baca, dan latar belakang kamu di situ menyebutkan atau mengembangkan penelitian, mengembangkan dari penelitian yang kamu cantumkan di situ, gitu loh. Nah, sekarang kamu menjawab yang berbeda, yang benar ini yang mana? Kamu di latar belakang mengatakan mengembangkan, di sini kamu mengatakan tidak mengembangkan, Pak. Saya sebetulnya dari sebuah permasalahan. Nah, kalau memang apa namanya, kamu itu bermula dari sebuah permasalahan, saya ingin bertanya, apa kepentingnya kamu itu meneliti apa itu namanya nilai aktiva bersih dari reksadana itu apa namanya atas inflasi dan uang beredar. Apa spesialnya di situ? Ininya. Apakah reksadana syariah itu sekarang betul-betul punya masalah sama inflasi atau dengan uang beredar gitu kan? Kok sampai diteliti banget gitu kalau memang bermula dari sebuah permasalahan. Apakah ada kasus reksadana pada tahun ini misalkan, atau penelitian kamu kan sampai 2019 ya, belum sampai masuk ke krisis ya. Nah, ini kamu bercerita mungkin tahun 2000 berapa, mungkin pas ada krisis, ada inflasi di situ, ternyata inflasinya mengganggu banget sama reksadana syariah. Pada reksadana syariah itu tidak tergantung dengan tidak tergantung dengan misalkan tidak tergantung dengan inflasi, sehingga kamu ingin ini penting untuk diteliti kayak gitu. Ya Bapak. Ya gimana? Gini Bapak, karena pada tahun 2015 sampai 2019 di sini reksadana syariah itu mengalami pertumbuhan yang sangat meningkat begitu Bapak ya. Nah, hubungannya dengan inflasi itu gini, kan inflasi dari tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami penurunan, yang artinya dengan keadaan tersebut dapat mempengaruhi nilai aktiva reksadana syariah itu mengalami peningkatan gitu Bapak. Sekarang pertanyaan saya, ini yang menarik sebetulnya. Sebetulnya itu variabel itu nanti masuk ke ini ya, bahas tentang metodologi juga. Variabel X kamu itu mempengaruhi langsung atau tidak sih sebetulnya? Berpengaruh signifikan Bapak. Nah, maksudnya mempengaruhi langsung nggak terhadap NIB itu? Iya, berpengaruh langsung. Mempengaruhi langsung? Iya Bapak. Yakin nggak mempengaruhi langsung? Saya tanya sekarang, ngomongin tentang makro nih, tentang uang beredar. Apa alasannya kamu mengatakan bahwa uang beredar itu mempengaruhi langsung terhadap NIB? Nilai aktiva bersih NAB? Coba ceritakan. Bagaimana hubungannya antara uang beredar itu dengan NAB? Begini Bapak, kan jumlah uang beredar itu memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika jumlah uang beredar itu mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi itu juga akan mengalami. Nah, di sini itu ada menurut Keynes bahwa penawaran uang itu memiliki dampak positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan keadaan tersebut, jika jumlah uang beredar itu jika jumlah uang beredar itu melebihi seharusnya, maka Bank Indonesia itu akan melakukan kebijakan dengan menekan suku bunga sehingga mengalami penurunan. Nah,
ketika itu menurun, maka akan meningkatkan keinginan para investor itu untuk melakukan investasi. Nah, ini juga dapat berimbas terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Gitu, Bapak. Ini yang saya tanyakan. Itu kamu ya, kamu hanya patokannya, ini ada dua hal ya yang saya tanyakan, karena saya menguasai makro ini. Yang pertama adalah, memang betul teori Keynes itu mengatakan ketika MS itu ditarik antrinya menambah beredar, maka secara teori akan membuat suku bunga itu mengalami turun. Penurunan suku bunga itu akan menyebabkan permintaan uang dari Q1 itu akan naik menjadi Q2 ya. Nah, permintaan uang yang banyak itu ya, permintaan uang yang banyak akan meninggikan investasi ya. Sebetulnya bukan permintaan dulu. Jadi menyebabkan investasi mengalami kenaikan. Investasi yang mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi, produktivitas juga semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau misalkan yang menjadi acuan kamu suku bunga, padahal objek kamu itu reksadana syariah. Berarti kalau misalkan NAB itu bisa naik yang disebabkan oleh uang beredar yang naik karena produktivitasnya naik, suku bunga yang turun, itu artinya berarti kamu bermula dari suku bunga, bukan bermula dari investasinya. Lah, investasinya naik disebabkan oleh suku bunganya, bukan disebabkan oleh bagi hasilnya. Bagaimana pemikiran seperti ini itu nanti berdampak kepada reksadana syariah kamu yang di situ ngomongin syariah loh ya, ngomongin syariah berarti tidak ngomongin tentang adanya bunga di situ. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya, pertanyaan saya yang kedua, bahwa satu sisi memang ketika suku bunga itu MS atau uang beredar itu ditambah, secara perekonomian itu akan menambah pertumbuhan ekonomi ya. Tapi secara teori penambahan uang beredar itu akan ya. Jadi di situ, di dalam teori Keynes itu ada dua di situ. Yang pertama efek, yang kedua efek terhadap inflasi. Nah, yang efek terhadap inflasi ini yang kamu lupakan. Sehingga apa? Ketika uang beredar naik, itu tidak secara perekonomian dia memang memiliki NAB memang iya, tapi secara inflasi di situ juga mempengaruhi terhadap inflasi lah. Inflasi juga menjadi objek variabel penelitian kamu. Inflasi juga mempengaruhi terhadap NAB. Nah, ini makanya saya tanya di awal tadi itu, variabel kamu itu langsung tak ke NAB, atau jangan-jangan di sini ada variabel itu terikat dengan variabel yang lain juga. Nah, ini kalau misalnya bisa memperdalam ketika variabel X itu tidak mempengaruhi langsung terhadap Y, jadi X mempengaruhi X lagi, baru kemudian mempengaruhi Y. Itu seingat saya ada metodologi penelitian lain ya. Artinya tidak menggunakan regresi linear. Berarti ini itu Bapak ya, berpengaruh tidak secara langsung. Jadi bukan berpengaruh tidak langsung, jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi di situ itu nanti di dalam kerangka pemikirannya itu nanti tidak. Jadi ada dua yang mungkin nanti lebih di dalam oleh Pak Daruji yang ahli statistik kuantitatifnya itu. Statistik kuantitatifnya Pak siapa namanya? Puter balik. Lebih paham nanti, mungkin lebih didalami lagi oleh Pak Daruji. Oke, terus kemudian pertanyaan saya yang ketiga ya. Ya, pertanyaan saya yang ketiga adalah ini yang menarik, ketika kamu dalam ternyata hasilnya itu ketika uang beredar itu memang signifikan berpengaruh ya, pengaruh positif dengan terhadap variabel NAB ya, variabel Y NAB berpengaruh positif. Nah, di situ keterangan kamu di hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya. Nah, itu kan ya.
Tapi mengapa ketika membahas tentang inflasi, ya ketika membahas inflasi, yang mana hasilnya itu bertentangan, tidak kamu bahas itu di dalam hasil. Ya kan, tidak kamu bahas. Nah kan itu dibahas, bahwa penelitian kamu itu bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Dan dicari, kenapa kok bisa bertentangan? Apakah gara-gara bahwa ketika inflasi itu relatif semakin turun, maka terus kemudian pasti ada perubahan atau lain sebagainya. Itu kan harus dicari. Dan itu alasannya kenapa. Kalaupun secara itu tidak, artinya dicari itu bukan dicari penelitian lagi ya, artinya hanya alasan kamu memperkuat bahwa inflasi itu mengalami hasil kamu itu berbeda dengan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, yang menjadi nanti itu menjadi sebuah dasar saran kamu kepada penelitian selanjutnya untuk memperdalam kenapa kok inflasi penelitian sebelumnya sama inflasi yang kamu teliti itu berbeda dengan penelitian secara fakta menggunakan kuantitatif dengan berbagai hal lagi untuk memperdalam penelitian. Itu saran kamu, tapi itu tidak masuk pada saran penelitian kamu. Ya, nah, jadi itu mengungkapkan bahwasanya kenapa kok berbeda, juga ditambah dengan beberapa alasan yang bukan alasan ini ya, bukan alasan penelitian lagi ya. Artinya alasan kira-kira alasan kamu kenapa kok inflasi kok berbeda dengan penelitian sebelumnya. Mungkin itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih, pertanyaan saya yang keempat yang saya kritisi adalah mungkin dari sisi tulisan ya, bahwa referensi, lagi-lagi bahwa penomoran referensi itu harus sebelum titik. Saya baca skripsi kamu itu rata-rata itu setelah titik ya, rata-rata itu setelah titik, bukan kamu rubah ya. Kamu rubah semuanya bahwa penelitian kamu penomoran itu banyak parkir di sebelum titik. Terus kemudian penulisan Islam ya, Islam itu harus huruf besar ya, I-nya itu bukan huruf besar, bukan huruf kecil tapi I-nya itu huruf besar. Saya kira itu mungkin Pak Firman yang bisa saya kritisi dari penelitian dari Mbak Kutsia, tapi for all sih sebetulnya bagus, cuma ada beberapa hal tadi yang menjadi perhatian saya, bahwa ada beberapa teori yang mungkin sedikit tidak dieksplor oleh Mbak Kutsia di penelitiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak Dikri. Selanjutnya monggo Pak Daruji. Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dikri ya, berkaitan dengan skripsi saudari Kutsia ya. Baik, saya hanya menambahi beberapa saja. Yang pertama, saya ingin mengetahui apakah kemudian Kutsia ini paham atau tidak terkait dengan judulnya ya. Dalam hal ini khususnya adalah variabelnya. Contoh misalkan ya, dalam pemahamannya Kutsia, jumlah uang yang beredar itu seperti apa? Bukan secara teks teori ya, textbook ya. Sepemahaman saya Pak, jumlah uang beredar itu keseluruhan nilai uang yang sudah beredar di masyarakat gitu Bapak. Termasuk yang ada di perbankan. Kan uang beredar. Ya, kan uang beredar itu ada uang kartal, uang giral itu Bapak. Ya, sekali lagi termasuk yang ada di lembaga keuangan. Itu maksudnya.
yang termasuk dalam lembaga keuangan. Ya, termasuk uang yang ada di lembaga keuangan. Iya, Bapak. Hah? Tidak, Bapak, tidak. Tidak? Tidak, Bapak. Hah? Kok bilang tidak kamu? Kalau gini Bapak, secara pribadi, menurut pemahaman saya jumlah uang beredar itu keseluruhan uang yang beredar di masyarakat, termasuk uang tunai gitu Bapak. Jadi di perbankan itu juga termasuk Bapak. Oh, juga termasuk ya. Tolong nanti di cross check ya Pak Diki ya. Pemahaman Qudsia itu bahwa jumlah uang yang beredar itu termasuk kemudian yang ada di lembaga keuangan. Nah, pemahaman saya itu tidak begitu Qudsia. Nah, jumlah uang yang beredar itu sebenarnya dalam pemahaman saya itu bukan yang ada di lembaga keuangan. Tapi apa? Yang ada di masyarakat yang kemudian ditransaksikan di sektor real. Itu jumlah uang. Nah, ini pemahaman yang salah berarti Gus ya. Kalau sudah pemahaman salah berarti salah semua ini nanti ini. Gitu Gus ya. Makanya kemudian ada untuk kemudian menekan inflasi dan seterusnya, BI mengeluarkan kebijakan apa gitu. Agar apa kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar kan gitu. Maksudnya apa? Uang yang berada di tangan masyarakat, bukan yang berada di perbankan Qudsia. Satu, sudah salah nih kemudian pemahamannya ini. Jangan-jangan ke bawahnya salah semua ini nanti ya. Oke. Nah, sekarang di pendahuluannya Qudsia itu kan disinggung-singgung kemudian berkaitan dengan NAB, nilai aktiva bersih ya. Sebenarnya NAB itu Qudsia apa gunanya NAB itu? Ketika Qudsia membaca NAB di tabelnya itu, apa yang ada di benaknya Qudsia? Sepemahaman saya Bapak, NAB itu kan tolak ukur dalam memantau hasil suatu reksadana. Nah, itu kan kinerja reksadana syariah. Jadi itu apa kinerja dari reksadana syariah? Kinerja reksadana syariah bukan bagi hasil bagi ini ya, bagi investor. Oh, rumusnya itu Bapak. Hah? Iya, ini bagi hasilnya terhadap investor. Nah, ini mencurigakan ini dinotasikan dengan nilai aktiva bersih Bang Fox. Berubah-ubah ini Qudsia, berarti nggak paham dengan skripsinya ini ya. Ya. Saya masih ingat dulu waktu ngajuin saya ngasuhin judul kan waktu itu saya nggak koreksi Qudsia, langsung aja ke Pak Badarus kan itu waktu itu. Harapan saya sebenarnya Qudsia itu belajar, nah, jangan kemudian langsung senang disuruh langsung ke Pak Badarus waktu itu. Nah, gitu ya Qud ya. Oke. Jadi, nah sekarang kalau kemudian lihat NAB nih, NAB ya, Qudsia, kalau mau investasi di pasar ini, di pasar modal khususnya reksadana, lihat NAB-nya. Hah? Bisa dilihat dari situ Bapak. Ya, bisa dilihat dari perkembangan nilai aktiva bersihnya. Dilihat dari itunya. Ya, kalau mau berinvestasi di situ. Ya. Ini soalnya kan ada kaitannya tadi tuh, nanti yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar itu. Misal kalau kemudian saya Pak Dikri, Pak Firman, kemudian investasi di reksadana itu, ya, apakah investasi saya di sana itu di reksadana itu termasuk dihitung dalam perhitungan jumlah uang yang beredar? Dalam hitungan. Gimana Pak? Misal saya Qudsia Pak Dikri investasi nih 1 triliun di reksadana, iya kan? Investasi di sana nih. Nah, dalam perhitungan Bank Indonesia itu, apakah itu kemudian dikategorikan masuk jumlah uang yang beredar? Ketika mau berinvestasi ke reksadana. Sudah berinvestasi, ya.
Ini ada kaitannya dengan apakah termasuk jumlah uang beredar atau tidak begitu? Iyalah, gampangnya begitu. Kalau menurut saya itu tidak termasuk, Bapak. Kan jumlah uang beredar itu yang sudah ini apa itu Bapak di masyarakat itu Bapak yang beredar di masyarakat. Gimana kan sini? Kalau menurut saya itu Bapak ini jumlah uang beredar itu yang jumlah uang beredar itu kan yang ini Bapak yang menyebar di masyarakat ketika kita sudah masuk ke ini ke nilai aktiva bersih tidak termasuk Bapak. Termasuk Bapak. Oke, wah ini kacau ini Kutsia ini. Termasuk tidak termasuk, gimana saya jadi bingung. Berarti Kutsia ini tidak paham nih dengan skripsinya. Ya. Paham Pak. Oke, itu catatan saya lah nanti ya. Nah, di pendahuluan itu Kutsia, coba dilihat di halaman 5. Saya masih belum kemudian menemukan why kemudian variabel inflasi itu dijadikan alasan kemudian untuk dijadiin variabel yang mengindikasikan itu terhadap jumlah NAB ya. Seperti juga disampaikan Pak Dikri tadi itu. Tiba-tiba kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kemudian di halaman 5 di paragraf terakhir kalau tidak salah itu tiba-tiba kemudian bicara inflasi. Apa kaitannya dengan pendahuluan sebelumnya atau dengan tulisan sebelumnya? Ya. Mestinya kemudian harus dikonstruksi, ya. Tidak kemudian ucuk-ucuk, kemudian tulis inflasi adalah bla 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 bla. Ya, itu ya. Kutsia ya. Sehingga kemudian itu perlu dipertajam, perlu dikonstruksi lagi. Kenapa why kemudian Kutsia mengambil kedua variabel ini yang kemudian dikaitkan dengan nilai aktiva bersih reksadana syariah. Oke ya, itu ya. Nah, yang selanjutnya di rumusan masalah. Ya. Coba rumusan masalahnya baca, Kutsia. Di halaman 7, di halaman 7 itu. Ya, yang nomor 1 Bapak. Apa dibaca semua? Cuma nomor 1 dulu. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar dan inflasi terhadap nilai bersih Indonesia 2015 sampai 2009? Secara simultan, Bapak. Secara simultan ya, secara simultan itu sama-sama kan ya? Sama-sama artian JOB plus inflasi, kan gitu, terhadap NAB. Yang kedua, pengaruh jumlah uang beredar terhadap NAB secara parsial, Bapak. Secara parsial. Parsial dari mana kalau parsial itu? Secara parsial itu paham maksudnya parsial. Jadi kalau berbicara tentang parsial, terpisah. Ya kan? Ini Bapak. Ya. Terpisah dari mana? Terpisah dari variabel X2-nya, Bapak. Kan dari kalau parsial itu variabel X1 variabel. Ya, di rumusan masalah kamu menyebutkan S2 enggak? X2 apa enggak? Good? Kan. Kamu kok putus-putus gini anunya, sinyalnya? Halo Bapak. Putus-putus. Jadi Kutsia, kalau kemudian sudah terpisah, ya. Jadi tidak perlu lagi kemudian Kutsia menyebutkan itu secara parsial. Kecuali Kutsia. Oke Bapak. Oke. Ya. Misalkan kemudian untuk mengetahui jumlah variabel JOB dan inflasi terhadap ini secara parsial, mungkin begitu. Tetapi kalau sudah satu-satu nggak perlu kemudian disebutkan secara parsial. Baik itu di rumusan masalah, tujuan termasuk kemudian hipotesis. Kamu seperti itu sebenarnya.
Oke, yang selanjutnya Kutsia, saya langsung masuk pada landasan teori ya. Di landasan teori, Kutsia, ada berapa sih reksadana syariah itu? Reksadana syariah itu ada ini Bapak, ada 4. Ada 4. Itu menurut yang ini, ya ada 4. Ya. Coba dilihat lagi ya. Saya lihat itu Kutsia dalam mengambil referensi tidak update ya. Bisa lihat Kutsia nanti bisa lihat di POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2015. Disebutkan di situ bahwa yang namanya reksadana syariah itu tidak kemudian merujuk pada 4 itu. Apalagi kalau kemudian kalau Kutsia baca, coba baca di reksadana campuran yang ada di teorinya Kutsia itu kan mengindikasikan bahwa itu adalah bukan reksadana syariah. Coba baca itu. Dengar, Gut? Bersifat itu. Iya, Bapak, iya. Iya, Bapak. Referensinya cuma 4, padahal kalau di peraturan OJK itu lebih daripada 4. Saya tidak perlu sebutkan berapa, tapi nanti Kutsia cari sendiri di situ. Ya. Iya, Bapak. Kalau lihat dari teori yang ditulis oleh Kutsia, coba baca di reksadana campuran itu. Di reksadana campuran itu, kalau lihat dari bahasanya Kutsia itu kan bukan reksadana syariah, tapi adalah reksadana konvensional itu. Tahu kamu buktinya apa? Anda paham lagi nih. Obligasi nih Bapak. Nah, salah satunya adalah obligasi. Obligasi nih Bapak. Ya. Obligasi itu syariah apa enggak? Tidak Bapak. Tidak, Kutsia sudah bilang gitu ya. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah yang syariah kan gimana Kut? Kalau yang syariah itu kan ini Bapak, kalau sukuk. Sukuk ya. Nah, makanya kemudian kalau saya lihat referensi Kutsia itu tidak update dan kurang tepat. Nah, tinggal kemudian nanti coba merujuk kepada POJK tahun 2015 itu. Ya. Karena sepengetahuan saya belum ada lagi setelah itu. Sementara yang dirujuk Kutsia itu adalah bukunya siapa lupa, itu terbitan tahun 2016 kan? 16 itu mungkin waktu nulisnya tidak update. 2016 kalau saya baca itu bukunya Kutsia itu. Berarti yang nulis itu tidak update terkait dengan POJK ini. Gitu ya, Siap. Jangan-jangan kemudian nilai sebentar, kamu nilai NAB itu dapat dari mana? Dari bukunya ini Bapak, bukunya bukan datanya Kut. Yang buku datanya NAB nih Bapak. Iya. Dari OJK Bapak. Nah, coba dilihat nanti apakah kemudian kalau yang saya lihat di Kutsia ini kan semua reksadana ya. Semua reksadana syariah. Baik yang campuran, baik yang indeks dan lain sebagainya, mestinya kan begitu. Ya enggak? Tapi jangan-jangan Kutsia hanya merujuk kepada 4 yang ditulis oleh Kutsia tadi itu. Ya. Itu Kut, berkaitan dengan ini ya. Coba nanti dilihat lagi. Iya Bapak. Nah, jangan-jangan kemudian salah data ini kamu nanti. Ya. Baik. Yang selanjutnya saya langsung masuk kepada ini ya, metode penelitian. Ya, saya ingin tahu Kutsia itu terkait dengan metode penelitian, pengertiannya. Ya. Paham tidak maksudnya saya itu? Yang pertama, Kutsia melakukan uji asumsi klasik ya. Iya Bapak. Ya Gut. Pertama adalah uji normalitas, misalkan ya.
Paham maksudnya uji Ya. normalitas itu, Coach ya? Iya, Bapak. Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, itu kan secara bahasa. Contohnya beginilah, misalkan ya, Kutsia ini normal apa enggak? Normal. Kenapa? Sukanya pada Suryadi, bukan sukanya kepada Aisyah, misalkan itu. Berarti Kutsia normal, kalau sukanya sama Suryadi, bukan kepada Aisyah, kan gitu loh. Nah, kalau berkaitan dengan data normal itu kan secara bahasa, Good. Paham maksudnya, Good? Nggak paham lagi nih, sudah. Oke, saya lanjut ya. Jadi berarti kalau sudah uji normalitas kamu nggak paham, berarti yang lainnya saya nggak paham kamu ini. Paham, Bapak. Hah? Sekarang satu lagi misalkan. Paham. Nah, di samping uji normalitas kan ada uji multiko, ya kan? Apa maksudnya uji multiko itu? Uji multiko ini untuk mengetahui apa korelasi antara variabel satu ke bebas yang lainnya. Yang dibahas itu variabel X1 sama variabel X2-nya, Bapak. X1 sama X2 dalam hal ini apa? Dalam penelitiannya dalam penelitian itu, dalam konteks penelitiannya Kutsia? Apa, Bapak? Dalam konteks penelitian Kutsia variabel apa? Variabel jumlah uang beredar dan inflasi. Kalau NAB? Variabel jumlah uang beredar dan inflasi, Bapak. Bukan dengan NAB lagi? Bukan, Bapak. Bukan ya? Oke. Kalau heteroskedastisitas itu maksudnya gimana? Heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah model yang digunakan itu terdapat ketidaksamaan dari residual satu ke pengamatan yang lain, Bapak. Maksudnya gimana? Itu kan bahasa buku itu. Iya, itu ini Bapak, dari ketiganya itu. Ketiganya gimana maksudnya? Ketiga variabel yang dijadikan penelitian, Bapak. Tidak paham lagi kamu ini. Belum lagi saya tanya yang lainnya. Kalau di penelitian yang lainnya, misalkan punya siapa itu ya kan tidak ada uji autokorelasi. Kok punyanya Kutsia kok ada uji autokorelasi? Kenapa? Karena menggunakan data time series, Bapak. Menggunakan time series, bagus. Benar ini berarti. Baik. Sekarang saya langsung masuk pada uji hipotesis ya. Pertama adalah uji F. Uji F di situ Kutsia membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Benar nggak? Iya, Bapak. Di situ ditulis F hitungnya, F tabelnya 3,16. Benar? 3,16 ya? Dari mana itu? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Dari ini, mana Bapak, itu? Data yang di sini. Mana data saya? Kok tidak 3,20 gitu? Dari tabel. Hah? Dari tabel F hitung, Bapak. Iya, dari tabel F hitung, Bapak. F hitung. Di F2-nya berapa? Ke bawah itu. Ini N2-nya 7, Bapak. Berapa? N2-nya 57. 57 ya? Dari mana 57 itu, Kutsia? 57 itu dikurangi dari 3 variabel itu, Bapak. Apanya? Berapa itu dari dikurangi 3 variabel? 3 variabel itu dari jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai aktiva bersih reksadana syariah. Ya, berapa dikurangi 3 maksudnya? 60 dikurangi 3 sama dengan 57, Bapak. 57 ya.
merujuk kepada data kamu yang 60 itu. Ya, benar. Sekarang di F1-nya. Iya, Bapak, tapi F1. Di F1. Di kolom berapa itu? Kalau tadi saya kan tanya ini ada baris. Yang di N1 ya, Bapak? N1. Di N1 itu ada di baris kedua. Kenapa kok baris kedua? Karena ada 2 variabel independen. Karena ada 2 variabel independen. Kalau ada 3 variabel independen, berarti habis ada itu. Ada di baris ketiga. Hah? Nah, dilihat teorinya nanti ya. Cara kemudian untuk melihat tabel itu. Ya. Kalau yang tadi itu adalah N min K. Sekarang kalau di N1, kalau N1 itu gimana? Oke lah. Nah, berarti itu nanti ya, usia ya. Oke, sekarang uji T-nya. Nah, di uji T-nya ini, saya melihat usia itu tidak konsisten dengan apa yang ditulis di MedPen. Coba dilihat di MedPen-nya. Di bab 3 itu, usia mengatakan bahwa akan memperbandingkan antara T hitung dengan T tabel. Atau saya salah baca ya? Di bab 3 kok. Iya. Hah? Tetapi kemudian di hasilnya kemudian Fuchsia tidak menggunakan itu, hanya menggunakan indikator signifikansi saja. Kenapa? Salah tulis, salah baca, salah ya, apa gimana? Hanya nilai signifikasinya. Ya. Kenapa, Gus? Nggak jelas kok, putus-putus. Atau jaringan saya yang putus-putus. Ini Bapak, yang di hasilnya itu hanya nilai signifikasinya saja yang ada. T tabel hitungnya belum ini. Lupa saya masukkan Bapak. Nah, ini ya. Lupa atau kamu mengecoh? Ya, jangan-jangan dilihat dari T tabelnya itu kemudian kamu tidak ada pengaruh. Oh, kalau T tidak ada pengaruh, pakai signya aja. Jangan-jangan begitu kamu ini. Saya sudah nguji T-nya itu Bapak ini berpengaruh juga, tapi lupa saya masukkan Bapak. Semuanya bilang lupa Pak. HP restart Pak. Alasan mahasiswa begitu itu. Nggak ada jaringan Pak, macam-macam ya. Good. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan hasil Good. Di hasilnya Good itu mengatakan bahwa pembahasan ini ya, sekali lagi pembahasan disesuaikan dengan uji T-nya tadi, bahwa mengatakan Good H0 ditolak, H1 diterima. Benar? Iya, Bapak. Apa kriterianya H0 ditolak, H1 diterima itu? H0 ini hasil dari ujinya, Bapak. Hasil dari ujinya? Berapa hasil ujinya? Ini, Bapak. Kan H1 itu ini hipotesisnya. H0 ini hasil dari setelah diuji. Oh, H0 hasil dari uji, H1 hipotesisnya. Hasil yang diuji berapa? Hasil H0. yang diuji ini. Ya, kalau kamu bilang H0 itu adalah hasil yang diuji. Ini hipotesisnya ini berpengaruh. Jadi kan itu termasuk H1, sedangkan H0 itu mengatakan hasilnya tidak berpengaruh. Jadi itu termasuk H0, Bapak. Termasuk H0. Gimana kamu bisa mengatakan itu masuk H0? Ada nggak kerangkanya? Atau kemudian teori pengambilan keputusannya? Tiba-tiba kemudian H0 ditolak, H1 diterima, kan begitu dong? Nah, ini sekali lagi saya tidak paham nih. Dengan MedPen maupun kemudian dengan hasilnya punyanya teman satu ada H0-nya, paling-paling begitu kamu itu. Kamu tulis aja begitu. Tidak, Bapak. Hah? Tidak, Bapak. Ya, tidak. Makanya kemudian ada istilahnya itu
hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik itu adalah membuat kriteria pengambilan keputusan. H0 diterima apabila bla bla bla, H1 diterima bla 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 bla, atau sebaliknya Kut. Jangan tiba-tiba H1 diterima, H0 sebut, tapi teori pengambilan keputusannya nggak ada. Atau bahasa statistiknya hipotesis penelitian, hipotesis statistiknya nggak ada. Untuk menjawab hipotesis penelitian kamu yang pertama, yang kedua, dan begitu Kut. Ya. Berarti aku tuh tidak tahu apa H0. Dibilangnya hasil penelitian. Hasil apa tadi? Nah, Ujinya. hasil ujinya. Masa iya H0 itu adalah hasil ujinya? Bukan. Good. Nah, berarti tidak paham nih, Good Suliani. Oke. Nah, yang terakhir nih, Good. Bukan yang terakhir, masih ada lagi, masih banyak ini. Nah. Sekarang tahun berapa, Good? 2020 Bapak. 2020 ya? Oh, kamu tuh ngelintur atau gimana kamu? 2021 Bapak. Hah? Sekarang 2021 sekarang. Kamu sehat, Bud? Sehat Bapak. Sehat ya? Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2021 Bapak. Tahun 2001. Penelitiannya kursinya tahun berapa? 2021. 2021. Ya. Penelitian kursinya tahun berapa? 2015 sampai 2019. Nah, 2015 sampai 2019. Ya, saya memahami lah, karena waktu itu prosesnya adalah di tahun 2020 kan? 10. Nah, sekarang ujiannya kursia ini ada di tahun 2021. Nah, harapan saya, keinginan saya ini agar update datanya itu adalah ditambah lagi tahun 2020. Kalau saya lihat JOB maupun inflasi itu ada datanya, Good. Ada datanya, tinggal kemudian saya cari NAB-nya. Ada nggak yang kemudian tahun 2020? Sehingga kemudian ini penelitian kursia ini up to date gitu maksudnya. Kenapa? Dilaksanakan di ujinya di tahun hanya nambah itu saja kan, tinggal memang uji lagi dan merubah data-data itu tadi. Ya, kita ikut ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, masih ada lagi. Penulisan daftar pustaka ya, Kut. Nanti bisa disesuaikan dengan buku pedoman. Nah, yang terakhir, Kut. Daftar pustakamu ada berapa, Kut? Ada 30-an, Bapak. Kamu tuh gak jelas. 30-an itu kan bukan 30, bukan. Berarti daftar pustakamu gak jelas itu gitu. Terakhir saya ngitung itu Bapak 30 pas. Penelitian kuantitatif itu berapa? Minimal. 30 minimal Bapak. Berapa? 30. 50? 30. Kata siapa itu? Di ini Pak, panduan. Panduan. Coba nanti cek lagi ya. Oke lah. Saya lihat di daftar pustakanya itu ya. Ada Kutsia menulis bukunya ini Widi Wicaksono. Nah ini penulisannya keliru Put. Ya, bukan di kakaknya yang di depan. Ya. Ini namanya Wicaksono Widi atau Widi Wicaksono? Jadi yang ditaruh di depan itu adalah bukan di kakaknya. Oh. Nanti disesuaikan dengan buku pedoman ya. Ketemu Put? Iya Bapak. Ketemu ya. Judulnya adalah Ekonomi Islam Metode apa namanya? HAHSLM. Ya. Ini kamu dipakai nggak referensi ini? Iya Bapak, dipakai. Di halaman berapa kalau dipakai? Di halaman berapa Pak ya? Lupa. Aduh lupa. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini kamu bukunya ada nggak? Punya fotoannya, punya kopinya, atau hanya ini sebagai pelengkap derita aja agar nyampe 30? Ada di Google Book Bapak. Mana aku pengen lihat. Saya cari dulu Bapak. Aduh, masih dicari lagi lama ini. Nah, pokoknya ini kalau nggak bisa kamu hafal ini ya, tunjukkan ke saya. Mungkin itu Pak.
Pak Firman dari saya kurang lebihnya mohon maaf Pak Firman. Pak Dikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.